Di awal film memperlihatkan seorang siswi cantik yang bernama Yukina. Yukina adalah penulis novel yang menggunakan nama samaran Yopina Novel, bertema persahabatan dan cara menggapai mimpi. Suatu hari Yukina mengeluh pada sepupunya yang bernama Akira. Dia curhat bahwa pembacanya ingin ada bumbu percintaan dalam novelnya. Agar terlihat lebih menarik, masalahnya Yukina tak punya pengalaman sama sekali dalam hal percintaan. Akhirnya Akira menyarankan Yukina, sebaiknya Yukina belajar tentang hal itu sebelum membuat novel. Yukina menolak karena dia tak bisa berpura-pura hanya demi menyenangkan pembacanya. Dan dia juga kasihan pada seseorang yang menjadi pasangannya. Akira akhirnya penasaran dan bertanya, siapa kira-kira pria yang akan dipilih Yukina untuk menjadi pasangannya? Dan Yukina pun menolak untuk menjawab. Bel pun berbunyi tanda jam pelajaran akan dimulai, dan Akira pamit kembali ke kelasnya. Yukina akhirnya kepikiran dengan ide Akira. Saat guru kelas masuk dan mulai mengabsen siswa, Yukina sibuk mencari kandidat yang pas untuk dijadikan pasangannya. Namun sayangnya tak ada yang cocok dengan kriterianya. Lalu wali kelas memanggil nama siswa, tapi siswa itu terlambat masuk dengan alasan ia baru selesai mengikuti rapat OSIS. Wali kelas tak keberatan dan meminta siswa yang bernama Shigure itu untuk segera duduk. Yukina menilai penampilan Shigure yang lumayan, dan dia merasa bahwa Shigure itu memang cowok terpopuler di sekolah, dan memiliki nilai yang bagus. Tapi sayangnya Shigure termasuk tipe pria yang membosankan. Saat jam istirahat Yukina berjalan sambil terus berpikir. Tiba-tiba dia tak sengaja melihat seorang gadis yang menyatakan cinta pada Shigure. Yukina menjadi tertarik dan mengintip sekaligus menguping pembicaraan mereka. Yukina mempelajari apa yang dikatakan gadis itu tentang perasaannya pada Shigure. Sayangnya Shigure menolaknya, dan gadis itu pergi minta maaf lalu pergi dengan tergesa-gesa. Yukina masih melamun ketika Shigure memanggilnya. Yukina kaget dan langsung berdiri. Ia mengiyakan saat Shigure bertanya, apakah Yukina melihat semuanya? Shigure meminta maaf tapi Yukina tak keberatan. Karena dia bisa mendapat banyak referensi, Yukina mengaku agak bingung mengapa pria membosankan seperti Shigure bisa menjadi populer di sekolahnya. Shigure hanya diam tapi sebelum dia menjawab, seseorang memanggilnya dari jendela lantai 2, dan Shigure langsung pamit. Yukina berjalan menuju tempat Shigure, dan dia tak sengaja menginjak buku kecil berwarna merah. Buku itu adalah buku panduan siswa. Yukina mengambil dan membukanya. Dia kaget membaca isinya. Yukina tersenyum senang seolah mendapat hadiah tak terduga, dan berniat menggunakannya untuk memuluskan rencananya. Di kelas Shigure mencari sesuatu di tas dan mejanya. Yukina pun masuk dan menunjukkan buku merah padanya. Shigure senang dan berniat memintanya, tapi Yukina menolaknya. Yukina menyindir Shigure yang punya hobi jahat, yaitu menulis nama gadis yang ditolaknya beserta alasannya. Shigure mencoba bersikap tenang, tapi dia agak takut setelah mendengar ancaman Yukina. Yukina mengancam akan menyebarkan isi buku yang sudah dia copy. Bila Shigure tak mau bekerja sama dengannya, Shigure hanya bisa diam ketika Yukina membuang kopiannya ke udara, lalu pergi meninggalkannya. Shigure mengomel sendiri sambil mengambil kertas yang berserakan. Yukina datang lagi. Dia ingin Shigure yang menjalankan misinya. Yang pertama yaitu memegang tangannya. Yukina mengulurkan tangannya pada Shigure. Awalnya Shigure enggan melakukannya, tapi dia tak berkutik ketika Yukina kembali mengancamnya. Shigure terpaksa menyentuh ujung jarinya, tapi Yukina ingin tangan mereka bersentuhan seluruhnya. Akhirnya Shigure menggenggam tangannya. Yukina mulai menganalisis apa yang dirasakannya. Shigure menarik tangannya, tapi Yukina menolak dengan alasan ingin lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian Shigure menarik paksa tangannya, dan dia berjanji akan membalas Yukina. Setelah itu Yukina menyerahkan tulisannya, yang berjudul Murid Pindahan Kakerov Volume 1 kepada editornya yang bernama Pak Yuji, dan beliau sangat menyukai cerita yang dibumbui kisah romantik. Beliau yakin ceritanya akan laku keras, dan perusahaan akan mendapat untung besar. Pak Yuji mengatakan bahwa ada rencana untuk mengadaptasi cerita novel yang ada di situs perusahaan mereka menjadi film. Yukina penasaran mendengarnya. Pak Yuji menambahkan akan ada perlombaan novel 3 bulan lagi. Popularitas dari novel yang ada dan novel yang terpopuler akan dijadikan film. Pak Yuji memastikan bahwa saat ini novel Yukina masih yang terpopuler, tapi tak boleh lengah karena saingan Yukina agak berat yaitu Dolce. Begitu tulisan itu dipublikasikan, banyak teman di sekolah Yukina yang menjadi baper setelah membaca ceritanya, termasuk trio gadis teman sekelasnya. Yukina menjadi puas dan senang setelah menguping pembicaraan mereka. Akira heran tapi Yukina tak sempat menjawab, karena perhatiannya tercurah pada Shigure yang baru datang. Yukina mengamati tingkat Shigure, dan dia sengaja menyapa Shigure dengan ramah, dan hal itu tak luput dari perhatian Akira. Yukina kembali mengancamnya Shigure,
Tak tinggal diam, dia berniat membalas dendam. Di kelas Shigure sengaja mengaku bahwa ada yang mencuri buku panduannya, dan dia yakin bukunya masih ada pada pencuri itu. Shigure pun menatap Yukaina, dan hal itu membuat Yukina kesal, tapi dia hanya bisa diam. Wali kelas lalu meminta siapapun yang telah mencuri harus segera dikembalikan. Beliau menambahkan bila tak ada yang mengaku, maka akan diperiksa satu persatu. Semua siswa terpaksa mengeluarkan isi tasnya. Yukina sengaja menunjukkan buku milik Shigure dan mengaku tak sengaja menemukannya. Shigure pun senang dan berniat mengambilnya. Tapi Yukina seolah mengejek, dia tak yakin bila buku itu milik Shigure. Yukina berdiri dan sengaja membaca tulisan Shigure yang menjelekkan wali kelas. Hal itu membuat Shigure kesal dan panik. Wali kelas jelas marah mendengarnya, dan ia bertanya apakah itu benar bukunya. Shigure pun jelas menyangkalnya. Singkat cerita, Shigure sedang tiduran di ruang kesehatan. Saat Yukina datang menemuinya, Shigure kesal, karena Yukina terus mengganggunya. Yukina pun tak mau tahu, dia ingin Shigure yang menjalankan misi keduanya, yaitu memeluknya. Shigure mengerti mengapa Yukina melakukannya. Dia sengaja menebak bahwa Yukina sebenarnya menyukainya. Yukina pun menyangkal dan kembali mengancamnya. Shigure terpaksa berdiri dan meminta agar ia memeluknya dengan lembut. Shigure pun melakukan apa yang diminta, dan Yukina kembali menganalisis apa yang dirasakannya saat dipeluk oleh Shigure. Yukina bisa mendengar detak jantung Shigure yang semakin kencang. Shigure agak risih dan melepaskan pelukannya. Yukina hanya diam dan menarik dasi Shigure hingga mereka jatuh ke tempat tidur. Shigure bingung, tapi Yukina menunggu sambil memejamkan matanya. Shigure tak punya pilihan selain menciumnya, tapi seseorang datang dan membuat mereka kaget. Tamu tak diundang itu adalah Mami, teman masa kecilnya Shigure. Dia datang untuk mencari Shigure. Shigure lalu muncul dan mengajaknya pulang bersama. Cerita murid pindahan Kakeru volume kedua juga langsung laris manis. Akira heran dan bertanya, apakah benar semua cerita romantis itu berdasarkan pengalaman pribadi dia? Akira heran saat Yukina mengiyakannya. Setahu Akira, Yukina pernah mengatakan tak enak pada pasangannya. Sementara Shigure main basket sendirian, dan dia kembali kesal ketika Yukina datang. Yukina langsung mengunci pintu, dan meminta Shigure yang melakukan misi yang tertunda, yaitu menciumnya. Dia lalu mendekati Yukina, dia melepas kacamata Yukina, dan Yukina langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Yukina mengaku tak suka bila dipandangi terus, dan Shigure pun tertawa, dan merasa punya senjata untuk melawannya. Shigure lalu mengembalikan kacamatanya, dan pergi menaiki tangga sambil memikirkan tingkah Yukina yang dianggapnya aneh. Tiba-tiba Akira menghadangnya dan bertanya tentang perasaan Shigure kepada Yukina. Shigure menjawab biasa saja, dan dia menebak bahwa Akira menyukai Yukina. Akira mengancam agar Shigure menjauhinya. Akira tak akan tinggal diam bila Shigure menyakiti Yukina. Pada malamnya Yukina bingung sendiri dengan perasaannya. Dia melakukan latihan percintaan demi memuaskan penggemarnya. Tapi hingga kini detak jantungnya masih terasa juga. Tokoh utama novelnya yang bernama Yuri, yang merupakan penggambarannya sendiri, terus menyemangati agar dirinya menuangkan semua yang dirasakan dalam tulisan. Yukina langsung bekerja dengan cepat, mengetik apa yang dirasakannya. Lanjut cerita saat jam istirahat, Yukina menatap Shigure, dan dia bertekad untuk menyelesaikan misi ketiganya, agar bisa memasukkan pengalamannya ke dalam cerita terbarunya. Dia melihat Shigure tak keberatan pergi bersama ketiga temannya, dan Akira main ke kelasnya. Dia ingin memastikan bila Shigure hampir menciumnya. Akira mengaku membaca ceritanya dan dia ingin tahu apakah Yukina sudah berciuman dengan Shigure. Yukina ingin menjelaskan, tapi Akira keburu memeluknya. Shigure mengaku pada ketiga temannya bahwa ada yang ketinggalan dan berniat kembali ke kelas. Shigure tak sengaja melihat Akira memeluk Yukina. Akira tak ingin Yukina melakukannya dengan Shigure. Ia akhirnya mengaku bahwa ia menyukai Yukina dan tak ingin terjebak dalam hubungan sepupu. Akira ingin menyelesaikan misinya dengan mencium Yukina. Shigure kesal melihat mereka dan memilih untuk pergi. Yukina minta maaf karena tak bisa menganggap Akira sebagai pasangan. Akira ingin Yukina mencintainya secara nyata. Yukina kembali minta maaf karena dia belum tahu makna mencintai seseorang. Akira ingin Yukina menganggapnya sebagai pria bukan sebagai sepupu. Setelah itu Yukina berjalan sambil melamun. Ide cemerlang langsung muncul tentang jalan cerita novel selanjutnya. Yukina berpikir bila ada tokoh pria lain yang masuk akan lebih bagus. Akan terjadi persaingan cinta hingga membuat tokoh utama wanita menjadi bimbang untuk memilihnya. Yukina memutuskan akan menambahkan tokoh baru yang bernama Ren, yaitu Akira. Tiba-tiba ada yang membekap Yukina dan menyeretnya masuk dalam ruangan gelap. Yukina kaget melihat Shigure yang menyeretnya, dan langsung menuduhnya mau melakukannya dengan siapa saja. Shigure pun kesal,
Dia ingin Yukina hanya mencintainya dan memikirkannya saja. Shigure lalu melepas kacamatanya, dan ingin menyelesaikan misi ketiganya yaitu menciumnya, dan Yukina hanya bisa pasrah sambil memejamkan mata. Tiba-tiba Mami memanggil Shigure dari luar ruangan. Yukina menggunakan waktu tersebut untuk kabur. Mami heran melihat Yukina keluar sambil berlari diikuti oleh Shigure. Seolah mereka tak ingin ketahuan, Shigure tak mengatakan apapun, dan Mami tersenyum sambil mengajaknya kembali ke kelas. Dia yakin Shigure dan Yukina sedang menyembunyikan sesuatu. Yukina kembali mendapat pujian dari Pak Yuji, karena ide saingan cinta itu sangat bagus. Beliau mengakui bila ide cerita yang seperti ini memang sangat disukai para gadis. Pak Yuji menambahkan bahwa dirinya bisa ikut merasakan kebimbangan tokoh utamanya. Pak Yuji menunjukkan bahwa hasil voting untuk sementara Yukina masih tertinggi. Pak Yuji sudah membayangkan bila novelnya sukses dan diadaptasi menjadi film, maka dirinya juga akan mendapatkan untung. Ketika sedang asyik menghayal, ada seorang wanita yang memanggilnya dari atas tangga. Wanita itu memperkenalkan mereka kepada Dolce, penulis yang akan menjadi saingan Yukina. Singkat cerita, rupanya wanita itu adalah editornya Dolce, dan dia memanasi Yukina dan Pak Yuji dengan sikap sombongnya. Kemudian dia pergi. Yukina mengaku tak suka pada mereka. Pak Yuji meminta Yukina menulis ide yang lebih bagus, agar novelnya laris dan diadaptasi menjadi film. Yukina sedang bingung tak tahu harus menulis apa. Tiba-tiba ada SMS masuk dari Akira. Dia minta maaf karena meminta Yukina menganggapnya sebagai pria. Tapi Akira serius tentang permintaannya. Yukina kian galau, karena baik Akira ataupun Shigure ingin dicintai olehnya, padahal dia belum tahu apa itu cinta. Yuri kembali muncul dan mengatakan bahwa Yukina harus menuangkan semua kegelisahannya ke dalam tulisan, dan Yukina punya ide agar ceritanya menjadi lebih menarik. Yukina memutuskan bahwa Kakeru yaitu tokoh pria dalam novelnya, dan Shigure dalam dunia nyata. Untuk membuktikan kecurigaannya, Yukina mengajak Shigure bertemu di perpustakaan. Yukina meminta Shigure untuk menjalankan misi keempat, yaitu menggigit lehernya. Shigure yang terkejut, dan Yukina berniat mencari orang lain yang mau. Shigure tak ingin Yukina memikirkan orang lain, dan Shigure melakukan apa yang Yukina minta, dan setelah itu dia pergi. Yukina menguping pembicaraan trio penggemarnya, dan dia senang karena mereka menyukai cerita terbarunya. Tapi dia langsung syok ketika salah satu dari penggemarnya mengatakan bahwa unsur vampir itu tak realistis, dan seharusnya lebih mengutamakan tentang penyihir cinta. Keduanya setuju karena menurut mereka, cinta sejati itu jauh lebih menyakitkan. Yukina merasa seperti dihempaskan. Akira yang heran melihat Yukina yang tampak syok. Yukina hanya menjawab bahwa dirinya tak terima, karena ada hal yang tak diketahuinya. Yukina berlari kencang sambil bertanya dalam hati, apa itu cinta sejati? Apa itu sakit hati karena cinta? Yukina ingin ada seseorang yang membantu menyelesaikan masalahnya. Saat libur Yukina memutuskan pergi, dan dia kaget ketika sudah berada di depan rumah Shigure. Yukina galau, dia ingin tahu sesuatu, tapi tak ingin dibilang penguntit. Tiba-tiba ada yang memanggilnya, dan Yukina kaget karena Dolce ada di depannya. Yukina bertanya dan dia kembali kaget, karena Dolce mengaku tinggal di rumah Shigure. Yukina tak percaya dan Dolce tak menyangka bila Yukina mengenal Shigure. Yukina akhirnya diajak masuk. Yukina agak kecewa karena ternyata Shigure sedang berlibur bersama orang tuanya. Yukina bertanya mengapa Dolce tak ikut, tapi Dolce beralasan bila dirinya tak nyaman berkumpul bersama mereka. Yukina punya ide dan mengajak Dolce untuk menyusul mereka. Setelah sampai mereka disambut dengan ramah, Mami menyapa Yukina dan Ibu Kian senang ketika mengetahui bahwa Yukina satu sekolah dengan Mami dan Shigure. Shigure hanya diam tapi dia menatap curiga ke arah Yukina. Yukina mendekati Dolce yang sedang duduk di batu. Dia penasaran dan bertanya, apakah Shigure selalu bersikap manis bila di rumah? Dolce menjelaskan bahwa Shigure adalah calon pewaris rumah sakit milik keluarga. Jadi dia merupakan tumpuan keluarga. Bila bersikap manis adalah pilihan aman dan membuat orang tua tenang, maka Shigure pasti melakukannya. Saat Mami sedang memotong sayuran dengan kesal, Dolce memeluknya dari belakang sambil mengatakan, apakah Mami masih mengejar Shigure? Seperti biasa Mami kesal saat Dolce kembali bertanya tentang kelebihan Shigure, yang tak butuh siapapun. Mami kesal dan mendorongnya. Saat itu Shigure menegur Yukina yang sedang merapikan bantal. Dia bertanya ada hubungan apa antara Yukina dan Dolce. Yukina ingin Shigure melakukan misi selanjutnya. Dia ingin tahu tentang pedih-perihnya cinta. Shigure menolak menjawab dan memintanya segera pergi dari rumahnya. Yukina mengingatkan bahwa Shigure pernah meminta untuk jatuh cinta padanya.
dan meminta padanya agar tak memikirkan pria lain selain dirinya. Yukina kembali meminta agar Shigure mengatakan tentang pedih-perihnya cinta. Belum sempat menjawab, Dolce datang dan memotong pembicaraan mereka. Dia menyindir Yukina yang mencari Shigure, karena hal itu demi kepentingan cerita novelnya. Dolce mengejek Shigure yang selalu populer. Dia ingin memperlihatkannya, tapi Dolce malah mengatakan bahwa percuma merayunya, karena Shigure tak akan menyukai siapapun. Dolce kembali mengejek bahwa Shigure tak akan serius, karena hatinya sudah lama mati. Dolce bersedia mengajari Yukina tentang sedih perihnya cinta, tapi ketika dia hendak mencium Yukina, Shigure menghalanginya karena Shigure cemburu. Setelah itu Shigure menatap Yukina dan memastikan, bila Yukina datang jauh-jauh hanya untuk bisa mengganggunya. Setiap menjawab pertanyaan Shigure, Shigure seolah setuju menjalankan misinya. Dia meminta Yukina untuk memejamkan matanya, tapi tak terjadi apapun. Shigure mengatakan bahwa misi telah selesai, dan Yukina kaget saat Shigure mengatakan bahwa Yukina menyukainya. Shigure membenarkan apa yang dikatakan oleh Dolce, bahwa dia tak bisa mencintai siapapun dan mengusir Yukina, sementara Yukina hanya bisa diam membisu. Dolce mengaku bila sudah memperingatkan Yukina sebelumnya. Yukina hanya manyun dan memilih pamit untuk pulang, dan dalam perjalanan pulang Yukina mencerna apa yang baru dialaminya, yaitu penolakan dan sakit hati. Akira lalu SMS mengkhawatirkan keadaannya, dan datang menjemputnya. Yukina hanya diam saat Akira bertanya. Akira lalu memeluknya sambil mengatakan bahwa Yukina bisa mengandalkan dirinya. Singkat cerita, Yukina bertemu dengan Dolce yang sepertinya sengaja ingin menemuinya. Yukina mengiyakan saat Dolce bertanya tentang rencana pengunduran dirinya. Dolce kesal dan mengatakan, bila Yukina mengundurkan diri maka rencana mengadaptasi cerita novel menjadi film juga akan dibatalkan. Padahal Dolce mempertaruhkan hidupnya untuk acara ini. Dia menantang Yukina untuk bertarung dengannya, agar dia bisa membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi novelis terkenal, dan tidak diremehkan lagi. Yukina hanya cuek dan minta maaf lalu pergi. Namun Dolce menghentikannya dan mengingatkan tentang ancamannya. Singkat cerita, hari yang ditunggu penggemar akhirnya tiba. Mereka datang berbondong-bondong untuk melihat perlombaan secara langsung. Pak Yuji sibuk membujuk agar diberi waktu sedikit lagi, karena Yukina belum juga datang. Dolce meyakinkan editornya bahwa Yukina pasti akan datang. Ternyata Yukina memang datang dan hal itu membuat Pak Yuji jadi senang. Dolce tersenyum melihat saingannya akhirnya datang. Dolce menyapa dan menawarkan untuk mengenakan topeng, tapi Yukina menegaskan bahwa dia tak memerlukannya. Dolce mengatakan bahwa tamu istimewanya pasti akan terkejut melihat Yukina. Tamu istimewa yang dimaksud Dolce adalah Shigure yang datang bersama Mami. Yukina sudah menduganya. Dolce mengatakan jika sikap Yuna yang terlalu dingin, Yukina memastikan akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dan mengakhiri ceritanya, kini Yukina dan Dolce bersiap menuju arena. Para kru menyiapkan segalanya agar sesuai dengan prosedur, dan para penonton juga bersiap menyambut idola mereka. Pak Yuji memperkenalkan keduanya dan seperti yang sudah diduga, Shigure dan Mami tampak terkejut melihat Yukina muncul, sedangkan Akira dan trio penggemar justru senang melihat Yukina. Mereka tak menduga bahwa Yukina adalah Yukina, teman sekelas mereka. Yukina menatap ke arah penonton, dan dia melihat Shigure ada di barisan belakang. Dia melirik ke arah Dolce yang tersenyum sinis. Akira memperhatikan Yukina yang melihat Shigure. Yukina menunduk memberi hormat pada penonton, sebelum duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya. Dolce kembali memanasinya dengan bertanya, apa yang akan ditulis Yukina karena Shigure datang melihatnya. Yukina tak menanggapinya, dia hanya diam. Pak Yuji meminta keduanya untuk bersiap, dan keduanya langsung mengetik. Setelah Pak Yuji memberi aba-aba, para penonton berteriak sambil membaca tulisan yang ada di layar, dan mereka mencoba menyemangati idolanya masing-masing. Beberapa waktu pun berlalu, Yukina menghentikan kegiatannya dan berjalan. Yukina lalu mengatakan, bahwa dalam rangka menulis cerita novel dia sengaja memanfaatkan seseorang supaya bisa menulis cerita tentang sesuatu yang tak diketahuinya, maka dia harus belajar sehingga mendapat pengalaman untuk bisa memahami tentang cinta. Maka dia memberikan berbagai misi untuk pria itu. Pengalaman yang diperolehnya bersama pria itu lantas dituangkan dalam cerita novelnya. Yukina sengaja merahasiakan hal itu. Pengakuan Yukina membuat penonton heboh. Dolce ikut memanasinya dengan mengatakan bahwa Yukina telah mempermainkan hati seorang pria dan mempublikasikannya di internet. Pak Yuji tampak kaget mendengar pengakuan itu, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Yukina melanjutkan bila pria itu selalu mengenakan topeng berupa senyuman palsu.
sehingga Yukina menganggap bahwa itu tak akan membuatnya terluka, sama seperti dirinya yang mengenakan topeng berupa kacamata. Dia mengira dirinya tak akan tersakiti, tapi ternyata dugaannya keliru. Yukina merasa tak peduli seberapa mahir menyembunyikan sesuatu dalam topeng, tetap saja ada hal yang tak bisa disembunyikan, meskipun berusaha mengendalikannya, tetap ada emosi yang tak bisa dikendalikan. Yukina menduga bahwa itulah yang dinamakan cinta. Pada akhirnya Yukina menyakiti hatinya, dan mungkin saja kini pintu hati pria itu benar-benar telah tertutup. Shigure hanya bisa memejamkan matanya ketika mendengar semuanya. Yukina bertekad untuk bisa membuka pintu hatinya, dan dia tak ingin lagi menyembunyikan dirinya. Yukina mengatakan misi yang ke-99 yaitu mendengarkan isi hatinya. Tentu hal ini hanya dimengerti oleh Shigure. Yukina melepaskan kacamatanya dan menyatakan perasaan sukanya, dan para penonton saling berbisik dan ingin tahu siapa pria yang dimaksud. Shigure tak tahan lagi dan memilih pergi diikuti oleh Mami. Yukina hanya bisa menangis. Shigure yang keluar dan bertemu dengan Akira. Akira meminta Shigure untuk membaca cerita murid pindahan Kakeru. Mami mencoba menghalangi dengan mengatakan, Shigure akan terluka bila membacanya. Akira tak peduli dan mengatakan bahwa perasaan Yukina yang sebenarnya ada di dalam cerita novel itu. Sementara itu Yukina menunduk memberi hormat pada penonton. Sebelum meninggalkan arena, Yukina duduk sambil menangis. Lalu tiba-tiba, Shigure datang dan mengatakan bahwa dirinya sudah membaca novelnya. Dia sengaja mengatakan bahwa isi ceritanya biasa saja. Shigure bertanya bagaimana rasanya saat pertama menulisnya. Yukina mengaku tak akan menulis lagi, dengan alasan tak ingin lebih menyakiti hati Shigure. Shigure bertanya bagaimana bila dirinya yang meminta agar Yukina tak berhenti menulis. Shigure mengancam bila Yukina tak mau menulis, maka dia akan melepaskan kacamatanya. Shigure mengajaknya berdiri, dan meminta agar Yukina tak mengenakan topeng lagi. Shigure meminta agar mereka menyelesaikan ceritanya, dan Shigure pun mencium Yukina. Saat Shigure menyatakan bila misi ketiga telah selesai, mereka akhirnya berpelukan. Bukan hanya keduanya yang tampak bahagia, Yuri ikut senang karena dia mendapatkan cerita yang berakhir bahagia, dan film pun selesai.